disebabkan oleh parasit yang berbeda-beda. Jadi parasit Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale kayak gitu, Plasmodium malariae kayak gitu. Baik. Nah, itu tadi kan kita masih ngobrol soal nyamuk ya, dokter ya. Nyamuk-nyamuk. Iya. Nah, kalau spesifiknya mengenai karakteristik nyamuknya itu sendiri, perbedaannya seperti apa sih, dokter? Jadi sebenarnya karakteristiknya itu perbedaannya dia bisa terbang di berapa meter kayak gitu loh Mbak. Terus kemudian ukurannya bagaimana? Yang satu belang-belang, yang satu enggak kayak gitu kan Mbak. Baik. Aedes aegypti kan biasanya kalau kayak di Upin Ipin kan nyamuknya belang-belang, itu Aedes aegypti, yang satunya enggak kayak gitu ya. Iya, Terus kalau nyamuk hutan kan biasanya lebih gede-gede dibandingkan dengan Aedes aegypti yang kurus-kurus kayak gitu. Dan sebenarnya yang lebih bahaya itu jangkauan terbangnya. Cuman mungkin saya tidak terlalu update pengetahuan tentang nyamuk ya, karena sekarang kok saya nggak percaya ya kalau misalnya satu di sini kena terus di kecamatan satunya juga kena gitu ya. Iya, Kan betul. biasanya kan cuma satu desa, makanya kalau misalnya orang kena demam berdarah terus habis itu di fogging pada satu area tapi ternyata di area lain juga kena gitu. Jadi mungkin mereka sekarang apa mungkin penyebarannya juga Aedes aegypti-nya ini sudah terlalu banyak atau bisa terbang lebih jauh daripada itu. Biasanya sih terbangnya mungkin 100 sampai 200 meter. Jadi banyak kemungkinan ya, dokter ya. Oke, baik, itu seputar nyamuknya. Nah, kalau sakitnya, dokter, ini perbedaannya seperti apa antara DB dan juga malaria, dokter? Yang pertama, kalau dari kriteria WHO sama Kemenkes sendiri ya, pasien-pasien yang dicurigai dengan dicurigai dengan demam berdarah itu tentunya sesuai dengan kriteria diagnosis demam berdarah. Jadi pasien yang demam, terus kemudian ada nyeri di belakang kepala di retroorbita, terus kemudian ada muscle ache, jadi nyeri-nyeri pada tulang. Jadi kalau orang bilang itu kayak flu tulang. Terus kemudian bisa disertai dengan mual muntah, bisa disertai dengan ispa, batuk pilek. Terus yang paling mengganggu itu ya perasaan rasa pusing dan badan seperti dipukuli itu kebanyakan. Nah, terus kalau malaria itu lebih banyak ke arah ini, jadi menggigil. Nah, pada dasarnya menggigil itu adalah kata khas yang mana kita juga harus sesuai dengan anamnesis, yaitu histori dari pasien. Jadi kalau misalnya histori dari pasien ini tidak pernah ke keluar pulau, terus kemudian tidak ada resiko penularan terhadap malaria, nah itu kita seharusnya ya tidak curiga ke arah malaria. Jadi menggigil terus kemudian disertai dengan fase-fase plasmodium itu mengalami pecah. Jadi kan setiap plasmodium itu ada fase pecahnya ya Mbak ya. Jadi kayak falciparum itu biasanya intermittent, terus kemudian kalau vivax itu biasanya tiap 2 hari dia demam gitu. Jadi demam terus kemudian 2 hari jeda terus demam lagi kayak gitu. Dan pada dasarnya orang-orang yang tinggal di daerah timur itu sudah tahu, oh kok aku demam kayak gini. Jadi mereka melakukan yang namanya RDT atau rapid test rapid diagnostic test kayak gitu. Jadi kalau menurut WHO atau Kemenkes sendiri, pasien yang sudah dicurigai demam lebih dari 48 jam disertai dengan badan yang anemia, jadi disertai dengan pemeriksaan konjungtiva yang anemis, itu perlu dicurigai sakit malaria. Terus atau pasien yang dia ini demam lebih dari 7 hari yang tidak diketahui sebabnya dan resiko terjadi penularan malaria, jadi misalnya dia habis traveling atau dia habis transfusi darah atau transplant organ, maka perlu dicurigai malaria kayak gitu. Baik. Tapi dokter, ini kan sama-sama dari nyamuk juga nih, dokter. Ada nggak sih gejala yang mungkin hampir sama, akhirnya banyak orang-orang awam mungkin ya yang sulit membedakan itu, dokter? Ya, sebenarnya saya juga di rumah sakit saya yang satunya juga sekarang sedang kesulitan mendiagnosis pasien. Jadi pasien ini kebetulan dia tempat tinggalnya di Sorong dan dia mengalami hal yang serupa. Jadi demam, terus kemudian demamnya ini tinggi pada 2-3 hari pertama, pada hari keempat sampai dengan sekarang bahkan dia tanpa gejala, tidak ada keluhan, tapi trombositnya sama-sama turun Mbak. Jadi semuanya ini
Jadi kalau kita tanya kita besuk pasien ya, sakit apa, DB, trombositku sampai 20.000, itu kan langsung ya kita trombosit turun itu cenderung ke arah DB. Padahal nggak semua trombosit turun tuh karena DB ya, COVID ya, terus cacar, terus habis itu pasien hepatitis, tipes itu juga bisa menyebabkan trombosit turun. Cuman yang sampai drastis kayak gitu tuh biasanya ya memang karena demam berdarah atau yang lainnya. Nah, bedanya saya baru tanya pasien ini kok wajahnya aneh, bukan orang Jawa ya kan, wajahnya khas bukan orang Jawa. Saya tanya, oh dari Sorong. Aduh, aku baru kepikiran nih kalau dia terus malaria. Terus saya tanya, oh iya saya dulu pernah gitu kena malaria. Waduh, ini bisa berarti jangan-jangan mengalami relapse gitu terhadap malaria. Iya, iya. Berarti untuk malaria ini sendiri tidak bisa langsung sembuh total seperti itu ya dokter ya? Nah, jadi kenapa pada dasarnya prinsip pengobatan dari malaria itu kan ada 2 pil ya Mbak. Kalau pasiennya ini tidak mengalami malaria yang hebat, jadi malaria yang berat. Nah, kalau misalnya malaria berat memang dia harus dirawat inap dan menggunakan anti malaria yang disuntik, baik dia secara intravena ataupun suntikan muskular ya. Nah, tapi kalau dia masih bisa melakukan aktivitas, diberikan pil yang salah satu sifatnya adalah untuk mematikan fase hipnozoid. Jadi fase hipnozoid itu adalah seperti cacing, itu mematikan fase telurnya gitu. Jadi seakar-akarnya seperti itu. Seharusnya dia bisa mati, cuman ya mungkin ada fase-fase yang memang tidak terjangkau sehingga memang cenderung bisa relapse atau yang namanya recrudescensi. Atau mungkin itu juga ada keharusan seperti harus rutin, kemudian mungkin pasiennya tidak rutin seperti itu dokter. Mbak, jadi obatnya antibiotik itu saya bilang anti malaria aja. Jadi anti malarianya itu ada dosisnya. DHT-nya itu dapat diberikan 1 sampai 3 hari, terus primaquinnya tergantung jenis malarianya. Kalau Siparum 1 hari, Vivax ovalis 1 hari. Nah, gitu malaria berarti. Kalau untuk DB-nya ini dokter, kalau sudah pernah terkena apakah juga berkemungkinan kena lagi atau seperti apa? Oh iya, jelas kan tadi ada DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4. Jadi kalau tergantung ininya ya Mbak ya, tergantung kita sudah terkena apa gitu ya. Terkena DEN 1, tapi sepanjang saya praktek kok tidak pernah ada yang dilakukan PCR. Cuman belakangan ini Kemenkes juga sudah memberikan ini ya, fasilitas mungkin akan dilakukan tes PCR nantinya untuk mengetahui virus yang sudah menginfeksi gitu. Oke, baik. Berarti untuk pemeriksaan itu juga memang harus difasilitasi oleh rumah sakit ya. Jadi tidak bisa yang kita lihat semata-mata langsung dengan mata telanjang. Oke, baik. Kalau sakitnya sendiri lebih spesifiknya perbedaannya seperti apa dokter? Spesifiknya pada pola demam. Jadi kalau pola demam seperti penyuluhan yang sudah demam berdarah itu polanya pelana kuda. Jadi pada fase hari 1 sampai 4 itu tinggi sekali, makin lama makin tinggi, 4 sampai 6 atau bisa 3 sampai hari ke-8 itu turun, lalu kemudian naik lagi, itu adalah fase penyembuhan ketika trombositnya naik gitu ya. Tapi kalau untuk malaria salah satunya itu yang saya tadi bilang itu tergantung jenis plasmodium. Apakah dia itu demamnya tiap 2 hari atau demamnya tiap 3 hari kayak atau demamnya bisa bersifat kontinus atau intermittent kayak gitu. Baik, sehari demam sehari enggak kayak gitu. Baik, jadi memang masing-masing pasien itu juga berbeda-beda gitu ya dokter. Nah dokter, ini kan paling banyak ditanyakan sama orang-orang pada umumnya itu adalah bagaimana sih membedakan demam yang demam biasa dengan demam ini sepertinya kena DB atau malaria seperti itu dokter. Itu sebenarnya saya sebagai dokter pun itu susah ya Mbak. Baik. Jadi kita perlu belajar, makanya pasien itu sebenarnya kalau itu adalah guru. Jadi guru yang kita semakin banyak menghadapi pasien kita tuh bakal ngerti ini gejala yang khas. Jadi biasanya pasien dengan demam itu kita pasti lihat polanya. Jadi itu yang paling penting. Yang tidak bisa kita prediksi adalah ketika pasien itu sudah minum antipiretik atau anti demam. Jadi ketika minum anti demam kan kita nggak bisa mengobservasi dan orang pun kalau misalnya sakit juga nggak akan berdiam ya Mbak.
nggak akan, kalau demam nggak akan mencari pengobatan, nggak akan dibiarin kan. Jadinya ya kita benar-benar, kalau saya meriksa pasien tuh adalah anamnesis atau wawancara yang paling utama. Demamnya sejak kapan, terus kemudian demamnya itu cenderung pada pagi, sore atau malam, lalu demamnya itu cenderung naik semakin tinggi atau dia sudah turun gitu. Dan saya, karena saya itu untungnya bekerja di fasilitas kesehatan yang tersier, jadi seperti ini saya bisa mengevaluasi dari hasil darah lengkapnya. Jadi itu adalah pemeriksaan yang kira-kira di puskesmas pun juga bisa dilakukan, murah, cepat, terus mudah. Jadi kita bisa mengevaluasi hemoglobinnya, sel darah putih dan trombositnya. Ketika sekarang ini kan banyak pasien yang demam-demam, misal kita ISPA atau misal kita radang tenggorokan, tonsilitis kan kita juga bisa demam. Nah biasanya kita bisa melihat, ini sampai hari ketiga, hari keempat pun ini hemoglobin, sel darah putih, trombositnya ini normal, ya berarti bukan gitu. Ya kita lihat dari situnya. Oke, baik. Jadi memang lebih enak ya kita ke fasilitas pelayanan kesehatan. Benar. Untuk lebih validnya. Ya. Oke, baik. Kalau itu tadi kan seputar bagaimana sakitnya. Nah, gejalanya dokter seperti apa? Mungkin perbedaan dari malaria dan DB. Gejala seperti yang sudah saya katakan tadi ya, demam berdarah itu demam, terus kemudian yang paling khas adalah nyeri kepala, jadi kepalanya berat, kalau kita bilang retroorbital pain, terus kemudian muscle ache, jadi nyeri-nyeri di seluruh tubuh, jadi badannya seperti dipukuli, bisa disertai dengan ispa, batuk pilek, atau bisa disertai dengan mual muntah, sakit perut. Pada beberapa orang juga bisa mengalami diare. Tapi kalau untuk malaria itu biasanya ada gejala sistemik yang lain. Jadi selain gejala klasik fever yang seperti saya katakan tadi, dia bisa mengalami anemia, terus kemudian badan kuning, pembesaran liver, pembesaran limpa, terus kemudian dia juga bisa sesak gitu. Kalau dia mengalami malaria berat, dia bisa kejang, dia bisa sesak, terus kemudian kencingnya juga bisa nggak keluar gitu. Itu kalau yang malaria berat. Kalau yang DB ini dokter mungkin ada karakteristik, kan katanya ada bentol-bentol putih atau seperti apa, nah itu dokter. Nah itu bukan bentol putih ya Mbak ya, itu adalah bentol-bentol merah. Kalau kita namanya totol-totol merah, itu namanya petekia. Nah petekia itu jadi pada saat demam berdarah fase-fase kritis itu adalah fase ketika trombositnya hancur. Jadi kenapa sih dok kok trombosit pada demam berdarah itu bisa turun? Itu karena virusnya langsung menyerang pada produksi, jadi pabrik trombositnya. Jadi pabrik trombositnya ini hancur dan dia juga menyebabkan pemendekan dari umur trombosit. Jadi kalau saya tidak salah ingat ya, saat saya sekolah dulu diajari sama guru saya, trombosit itu umurnya 3-5 hari. Jadi ketika ada demam berdarah itu trombositnya usianya lebih pendek. Nah itu dibuktikan dengan kalau kita periksa sumsum tulang Mbak, kita ambil sumsum tulang pasien yang demam berdarah, itu sel trombopoietinnya tinggi. Trombopoietin itu adalah cikal bakal dari trombosit. Jadi kalau kita ngomong itu padinya itu dalam jumlah besar tapi belum jadi beras. Nah beras ini trombositnya gitu. Nah padinya ini adalah sel trombopoietinnya. Nah itu adalah sebagai kompensasi karena si beras ini tadi sudah rusak gitu. Nah terus kalau misalnya apa tadi pertanyaannya? Lupa. Nah, yang tadi untuk perbedaan DB-nya. Oh iya, kan yang peteki. Petekinya itu disebabkan karena trombositnya hancur itu tadi. Ya, trombositnya hancur. Jadi ini kan pembuluh darah. Jadi kayak misalnya ini pembuluh darah, trombosit itu kan seperti kayak semen Mbak yang nempel-nempel tadi. Jadi ketika trombositnya itu hancur atau dia keluar, maka si plasmanya ini juga keluar. Akhirnya dia ada bintik-bintik merah yang di tangan, yang kita bilang peteki tadi. Gitu. Itu biasanya munculnya di mana dokter? Apa ya, di seluruh tubuh bisa. Yang paling khas, ya itu yang juga susah ya dibedakan, apakah itu
seringnya kalau kita menghadapi pasien-pasien dengan ini apa sih viral exanthema. Jadi ruam disebabkan karena virus lain, misal flu Singapura, misal cacar, misal campak kayak gitu kan juga. Dok, saya demam terus kemudian muncul bintik-bintik merah, omongannya kan gitu. Tapi kan kita harus ngelihat bener, ini beneran bintik merah atau bentol-bentol merah gitu. Kalau bentol itu kan kayak apa sih ini biduren ya, kayak biduren. Atau dia malah keluar airnya, kalau keluar airnya ya berarti cacar kayak gitu. Jadi kita harus tidak bisa langsung kita putus, oh ini berarti DB seperti itu. Ya, jadi memang harus dilihat oleh gimana ya Mbak. Jadi kita memang harus melihat orang yang demam berdarah. Oh ini bentuknya peteki orang demam berdarah. Oh ini petekinya ruamnya orang yang lain yang bukan karena demam berdarah. Jadi kita bisa membedakan. Sama kayak koki lah, oh ini capjai, ini yang ini ya beda ya gitu. Oh baik. Nah, itu kalau DB kan ada bentol warna merah. Kalau malaria ada nggak, Dok? Nggak ada. Khas, mungkin yang lebih khas dari malaria ini apa, Dok? Selain mungkin demam itu? Yang khas pada malaria, kalau pada pasien yang mengalami malaria berat, ya yang seperti saya bilang tadi mengalami anemia, terus kemudian badannya kuning, terus pembesaran liver, pembesaran limpa. Jadi gitu. Karena memang tempat berkembang biaknya si parasit Plasmodium ini ketika dia menyuntikkan menggigit, itu sporozoitnya pecah, itu nanti dia langsung masuk ke liver. Jadi dia masuknya ke liver gitu. Oke, baik. Nah, tadi kan dia juga sempat dengar kalau ada fase inkubasi juga nih, Dokter. Nah, fase inkubasi ini apakah setiap orang itu sama, Dokter? Apakah dipengaruhi juga oleh mungkin jenis kelamin, umur, seperti itu, Dokter? Jadi sebenarnya fase inkubasi ini adalah fase ketika sudah terjadi paparan terhadap agent infeksi, tapi tubuh kita tuh masih perang, jadi kita masih belum kalah gitu ya Mbak. Nah itu ketika sudah terjadi penyakit, ada manifestasi penyakit, maka ya berarti ini sudah kalah gitu. Jadi fase inkubasi ya ditentukan oleh tetap 3 hal penyebab infeksi, agent, host, dan environment gitu. Ya. Jadi memang semuanya itu nggak bisa kita pukul rata ya, ternyata. Oke, kalau begitu Nadia sekarang ingin bergeser ke makanan sih, Dokter. Kalau makanan, Dokter, ini sebenarnya untuk orang yang sakit malaria dan DB ini lebih disarankan mengkonsumsi apa sih, Dokter? Mungkin cairan atau seperti apa? Ke DB dulu. Oke, jadi sebenarnya ini pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh pasien-pasien ya, Dok, ada pantangan nggak buat anak saya? Tapi selalu saya jawab tidak ada pantangan ketika pasien itu tidak ada komorbid khusus. Jadi misal pasien tidak ada diabetes, tidak ada sindroma metabolik, jadi tidak ada asam urat, tidak ada yang kolesterol dan lain-lain, sebenarnya relatif aman semua. Tapi ketika pasien itu memang sedang mual muntah, lebih baik tidak makan-makan yang memang mengiritasi lambung ya. Jadi makanan misalnya buah-buahan yang asam, atau misalnya makanan-makanan yang memang meningkatkan asam lambung, lebih baik tidak. Intinya cukupilah cairan dan perbanyak makan makanan yang bergizi. Jadi untuk seperti ekstrak jambu atau ekstrak kurma boleh diberikan bila memang itu bisa meningkatkan trombosit kayak gitu. Nah, kalau yang malaria, Dokter? Kalau malaria sebenarnya malah tidak ada ini khusus ya Mbak, karena itu kan infeksi parasit ya. Jadi sama saja gitu. Kalau makanan untuk mencegah agar imunitas kita lebih oke, ada nggak, Dokter, kira-kira yang untuk mencegah malaria dan DB? Iya, jadi sebenarnya bukan untuk mencegah malaria dan DB, tapi mencegah penyakit yang secara umum ya. Ya intinya ya 4 sehat 5 sempurna itu. Oh baik. Kemudian Dokter, bagaimana sih, ada nggak batas maksimal deteksi dini begitu? Ketika memang pasien ini dinyatakan sakit, kemudian biar tidak terlambat seperti itu, Dokter. Oke, jadi pada dasarnya kembali lagi pada demografi. Jadi pasien itu berada di mana dan apakah memang dia ada faktor resiko tertular dari agent ini. Bila memang mostly dari pasien saya mengalami demam berdarah, itu biasanya keluarganya atau tetangganya atau temannya juga mengalami demam berdarah. Jadi
pasien-pasien saya itu yang biasanya ada di pondok itu temennya juga mengalami sakit. Nah, dia juga mengalami sakit. Nah, itu adalah faktor demografi yang tidak boleh dilupakan. Sehingga testing pertama ketika temannya sakit dan dia sakit, maka minimal 3 hari demam itu segeralah periksa atau kalau bisa cek darah gitu. Darah lengkap ya, yaitu untuk mengetahui hemoglobin, sel darah putih dan trombosit. Tetapi kalau misalnya untuk malaria seperti yang direkomendasikan oleh pedoman tadi, bahwa demam 48 jam disertai dengan anemia dan faktor risiko tertularnya malaria, lebih baik segera melakukan rapid test diagnos atau ke fasilitas kesehatan. Baik. Kemudian untuk penularannya dokter, ini sebenarnya penularannya lebih ke mana sih dokter? Apakah bisa dari pasien ke pasien? Iya, jadi intinya seperti yang saya katakan tadi bahwa malaria ataupun nyamuk demam berdarah ini ditularkan oleh vektor nyamuk ya. Jadi pada dasarnya vektornya harus diberantas gitu. Itu kan secara vektor. Kalau misalnya demam berdarah ini saya tidak pernah tahu ditularkan lewat makanan, tidak pernah ditularkan lewat minuman, itu nggak ada ya. Jadi nggak seperti hepatitis A, tidak seperti tipes ya. Tapi kalau untuk malaria kan memang ada yang ditularkan lewat ibu ke bayi kayak gitu, ada yang lewat transfusi darah kayak gitu. Kemudian dokter kan tadi juga bisa relapse ya? Iya, relapse. Itu ada nggak sih dokter aktivitas yang akhirnya memicu relapse itu tadi dokter? Nah, relapse ini tergantung dari hipnozoid yang pecah ya Mbak. Jadi fase yang saya bilang tadi, fase telur dan ayamnya itu, ketika kita tuh sendiri tidak bisa mengetahui kapan telurnya itu pecah soalnya. Jadi ketika hipnozoidnya pecah, maka pasien itu akan mengalami yang namanya relapse gitu. Sehingga memang seharusnya secara pedoman pun itu pasien-pasien yang mengkonsumsi anti malaria dicek pada hari 0, 1, terus kemudian 3, 17 dan 21 untuk mengetahui apakah benar-benar terjadi eradikasi dari Plasmodium atau mengalami ini fase clinical atau fase parasitological failure kayak gitu. Baik, nah ini dokter ada juga pertanyaan dari Sobat RC ya yang lagi tanya juga. Ada nggak sih dokter treatment khusus seperti obat-obatan mungkin untuk mencegah penularan malaria dan DBD selain 3N+? Oke, jadi kalau untuk demam berdarah itu tidak ada obat. Jadi tidak ada obatnya. Pada dasarnya semua pedoman itu menunjukkan bahwa pengobatannya bersifat suportif dan simptomatis. Jadi pada fase-fase ketika kita demam, kita melihat kadar Hb, sel darah putih, trombosit, dan di situ sudah ada pedomannya Hb berapa, sel darah putih berapa, trombosit berapa. Memang pasien itu boleh rawat jalan dan pasien itu seharusnya rawat inap atau memang harus rawat inap. Nah, jadi ada pedoman-pedomannya. Tapi kalau untuk malaria itu ada yang namanya ABCD, yaitu awareness, prevention, kemoprofilaksis, sama yang namanya diagnosis and treatment. Jadi kalau untuk kemoprofilaksis biasanya atau obat untuk mencegah itu untuk pasien-pasien yang traveling. Jadi misalnya Mbak mau ke Raja Ampat nih, ya. Jadi itu minum obat profilaksis atau pencegahan malaria gitu. Tapi biasanya tidak direkomendasi untuk pasien yang memang akan menetap di sana. Misal Mbak memang jadi tenaga yang memang diutus untuk dinas di sana selamanya nih gitu. Ya berarti pencegahannya ya berupa kelambu, terus habis itu berupa oles-oles atau berupa anti nyamuk semprot atau kayak gitu-gitu. Oke, baik. Kemudian ini ada lagi juga sih dokter. Untuk ini kan untuk sakitnya ini ternyata kita juga bisa membedakan ya, sekarang kita sudah tahu bahwasanya memang beda virus dan parasit. Iya benar. Nah, apakah penanganan dengan sumber virus dan parasit itu sama dokter? Virusnya ini tidak bisa dimatikan ya, nggak kayak COVID. Jadi kalau COVID itu kan ada imunomodulatornya. Kalau demam berdarah ini tidak ada. Tapi kalau parasit ya dikasih anti malaria ini gitu supaya dia mati. Jadi ya tidak bisa disamakan dengan COVID tadi ya dokter. Oke, baik. Kalau begitu sekarang kita lebih masuk ke mitos atau fakta mungkin ya dokter. Ini kan soalnya kalau
kalau kita apalagi ngomongin di Indonesia ya dokter ya, ini banyak banget yang mungkin diyakini oleh masyarakat pada umumnya ya. Padahal itu juga belum tentu kebenarannya seperti itu dokter. Oke, yang pertama dokter, jika sudah pernah kena malaria atau DB, kita jadi kebal dan tidak akan kena lagi. Nah, itu mitos atau fakta dokter? Mitos ya. Tadi kan udah tahu ya, demam berdarah ada 4. Nah, terus kalau malaria bisa ada fase relapse-nya juga. Baik, jadi ini salah ini. Oke, kedua dokter, benarkah saat demam pada saat DB turun belum tentu sembuh dokter? Benar, sesuai dengan demam pelana kuda, pola demamnya tadi ya. Jadi pada hari ke-38 atau pada hari ke-4 sampai hari ke-6 ketika demamnya turun itu malah fase kritis. Jadi fase ketika trombositnya pecah-pecah lagi banyak-banyaknya dan resiko terjadi hemokonsentrasi kayak gitu. Tapi sebenarnya dokter, kalau misal ini si pasien tidak dibawa ke rumah sakit itu dokter, itu berarti kemungkinannya juga bisa fatal ya dokter? Iya bisa. Sehingga saya selalu mengedukasi pasien kalau misalnya memang minta dirawat di rumah, setidaknya cek darah lah gitu setiap hari gitu. Karena pada dasarnya ketika trombositnya itu di bawah 100.000 ya atau sampai 50.000 itu seharusnya dilakukan pengambilan darah bisa 4 sampai 6 jam Mbak di rumah sakit itu. Jadi ketika memang kita sumber dayanya ada dan pasiennya memang dinyatakan demam berdarah misal derajat 2 atau derajat 3, maka seharusnya dilakukan monitoring darah itu bisa sampai 4-6 jam atau 6 sampai 12 jam gitu. Jadi memang harus ke vaskes ya dokter ya, untuk lebih valid ya. Ya karena kalau dengan mata telanjang aja, apalagi orang awam nggak tahu untuk benar. Nah, memang agak ngeri-ngeri juga ya, nggak hanya ngeri, tapi emang ngeri banget ini dokter. Oke, baik. Lalu selanjutnya dokter, mitos atau fakta bahwasanya mencegah demam berdarah ini hanya perlu fogging dokter? Enggak lah. Sama seperti ini ya, kan sama kayak kita belajar siklusnya kupu-kupu. Kalau nyamuk itu kan ada dari jentik-jentik dulu, terus kemudian dia nanti jadi kepompong, terus jadi apa? Jadi nyamuk. Nggak boleh hanya fogging aja. Oke, baik. Tapi dokter, ngomongin soal fogging juga ya. Kalau misal nih hari ini kita sudah fogging, itu berlaku fogging itu bisa apa ya namanya ya, bisa membasmi nyamuk itu berapa hari sih dokter, atau sesuai sehari aja gitu ya, sesuai dengan daur siklusnya nyamuknya ya Mbak ya. Kalau misalnya jentiknya sudah berkembang jadi nyamuk ya nanti muncul lagi, ya kan? Baik. Jadi kalau ada nyamuk baru ya beda lagi ya. Baik. Yang dibunuh kan nyamuk dewasanya pada saat itu, sama kayak kita nyemprot ruangan. Baik. Jadi memang harus terus karena memang di luar juga ya. Benar. Baik, untuk selanjutnya dokter, sakit DB itu tidak boleh sikat gigi agar gusi tidak berdarah dokter. Waduh, nah itu ini gimana gitu? Itu kasihan pasiennya. Kalau dia sampai rawat inap beberapa hari ya. Itu tergantung pasiennya ya Mbak ya, kadar trombositnya berapa. Pada dasarnya semua pasien yang trombositnya di bawah 100.000 memang saya advis untuk makan lunak, karena makan makanan yang keras ataupun misalnya sikat gigi bisa menimbulkan gusi berdarah gitu. Ya, jadi sebenarnya bukan khusus demam berdarah, enggak. Jadi pasien-pasien dengan trombosit yang turun lainnya gitu, misal COVID, misal dia mengalami ITP atau yang lainnya gitu. Jadi tidak disarankan bukan sikat giginya ya. Iya. Khawatirnya nanti kena gusi dan berdarah. Nah, ini perlu diingat ini. Jadi nggak apa-apa sikat gigi ya sobat RC. Baik, untuk selanjutnya dokter, penderita DBD itu disarankan menghindari konsumsi garam dan gula. Waduh, ini makanya apa nih dokter jadinya? Kalau saya melihat pasien-pasien saya masih bisa makan rumahan tuh bisa, berarti kan tidak menghindari garam ya. Terus kemudian minum jus, saya malah edukasi untuk minum jus jambu supaya bisa meningkatkan trombosit, itu juga bisa. Jadi sebenarnya tidak ada pantangan khusus gitu. Mungkin senormal secukupnya ya. Oke, masih ada lagi dokter, tadi kan soal DBD nih, kita bergeser ke malaria. Mitos atau fakta
fakta sakit malaria itu lebih banyak terjadi di Papua, dokter. Benar, nggak cuma Papua tapi daerah timur ya Mbak, bisa Maluku ya juga di daerah situ, Nusa Tenggara juga bisa. Karena memang ya rumahnya mereka di sana. Ya, gitu benar-benar ya. Ya. Baik, untuk selanjutnya dokter, mitos atau fakta bahwasanya penderita malaria tidak boleh makan berlemak. Aduh, kurang mantap ini dokter. Sebenarnya kalau untuk berlemak ini mungkin ini ya ke arah fatty liver mungkin ya. Jadi kalau seperti yang seperti yang saya katakan tadi bahwa nyamuk parasit Plasmodium itu memang tempat tinggalnya nanti di liver gitu, dan khawatirnya mungkin kalau makanan berlemak akan memperparah kondisi gitu, jadi menyebabkan fatty liver mungkin gitu ya. Cuman secara langsung kita kan mengetahui bahwa metabolisme lemak nggak sesederhana itu. Jadi kita misal makan nasi padang sekarang terus kemudian besoknya menjadi fatty liver kan enggak ya Mbak. Jadi istilahnya ya tetap makan 4 sehat 5 sempurna secukupnya gitu. Secukupnya. Iya. Mau sehat mau sakit ya sebenarnya semuanya secukupnya. Iya. Baik, ini masih ada 2 lagi dokter. Mitos atau fakta bahwasanya daun sirih bisa mengobati malaria, Dok? Wah, hemat ini jadinya. Nggak pernah tahu ya Mbak ya. Jadi iya nggak pernah tahu. Jadi seperti saya tuh kalau ditanyain pasien, Dok, ini boleh nggak misalnya daun diabetes untuk pengobatan diabetes, selalu saya jawab saya tidak pernah menggunakan fitofarmaka karena itu tidak pernah masuk di rumah sakit. Tapi kalau misalnya itu membuat pasien merasa nyaman, silahkan. Saya selalu bilang gitu. Tetapi kalau untuk obat-obat anti malaria ya memang sudah disediakan berupa DHP Primaquine yang memang ACT, yaitu artemisinin combination terapi itu tadi. Jadi lebih validnya ya mendingan sudah yang jadi tadi ya. Benar. Baik, untuk terakhir dokter, transfusi darah dapat menularkan malaria? Iya, bisa. Jadi yang tadi saya bilang fase hipnofluid bisa terjadi. Jadi Plasmodium itu kan ada fase yang eritrositer, yaitu berada di dalam sel darah, dan fase eksoeritrositer, yaitu yang ada di liver tadi kayak gitu. Jadi ya kita tidak mengetahui nanti dia bakal ada berapa lama di sirkulasi darah itu. Karena kalau kita mau jalan darah selalu dicek juga. Cek dulu, ya. Oke, baik dokter. Nah, kita kan juga ini kan lagi in-innya nih seputar malaria dan juga DB. Nah, kalau vaksin ini dokter sebenarnya bisa nggak sih mencegah DB dan juga malaria itu sendiri? Iya, kalau tidak salah tahun 2019 atau 2021 itu Kemenkes dan OPI, organisasi profesi itu sudah mengeluarkan rekomendasi untuk vaksin demam berdarah, yaitu vaksin TAK 003 yang diberikan pada 0 dan 3 bulan. Jadi nanti Sobat RC bisa melakukan vaksin di klinik vaksin di RC ya, di Rumah Sakit Islam Ahmad Yani. Oke, baik. Jadi memang untuk di RC ini sendiri ada vaksin DBD ya Sobat RC, demam berdarah yang disebabkan virus dengue yang ditularkan lewat nyamuk Aedes aegypti. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti Sobat RC juga bisa langsung kepoin mungkin di Instagramnya kita atau bisa menghubungi via customer care-nya. Nah, mungkin terakhir ini dokter, ada nggak pesan-pesan buat Sobat RC seputar nyamuk ini dokter, malaria dan DB ini dokter? Silakan. Pantun aja ya, oh, boleh, Mbak. Boleh. Semoga nggak ini ya, nggak krik-krik. Nggak, dokter. Boleh, dokter. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada waktu, ya dulu, dokter. Iya. Bila ada waktu luang, Sobat RC boleh ceki-ceki ya. Oke, cakep. Terima kasih, dokter. Masya Allah, luar biasa. Ya. Ini jadinya kita akhirnya melek seputar malaria dan DB. Ya, semoga bermanfaat, semoga tidak sesat, semoga bisa diterima. Insya Allah. Nah, ini dokter, kalau misalnya Sobat RC mau konsultasi dengan dokter Hoirina, nah ini dokter Hoirina prakteknya hari apa, jam berapa dokter, boleh? Oke, saya bekerja di Rumah Sakit Islam Ahmad Yani. Silakan Sobat RC kalau mau konsultasi bisa hari Senin, Selasa, Rabu jam 12 sampai jam 2 siang atau sore Senin jam 7 sampai jam 8 atau hari Sabtu jam 5 sampai jam 7 sore.
Oke, baik, terima kasih Dokter Khairina, Sobat RC, terima kasih yang sudah mengikuti. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut juga boleh banget nanti langsung ketemu sama Dokter Khairina tentunya. Nah, kita akhirnya sudah mengenal ya, sudah tahu perbedaannya mengenai DB dan juga malaria. Sampai jumpa juga tentunya di lain kesempatan. Saya Nadia Rahma dan juga Dokter Khairina mengucapkan terima kasih untuk bersama Sobat RC semua. Sehat selalu. Allahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.